Ya, kita tahu UMKM itu kan mayoritas pelaku usaha di Indonesia. Itu 99% lebih itu usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Dan 98%-nya adalah mikro dan ultra mikro. Nah, ini meskipun pelaku usaha kecil, tapi kalau kita lihat kontribusi terhadap PDB ini udah mencapai 60%. Termasuk penyerapan angkatan kerja itu 97%. Jadi memang UMKM itu betul-betul merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Ini soal angka memang kita masih terus kita develop ya. Tapi dari berbagai asosiasi UMKM, BRI, dan juga yang pihak-pihak yang sudah terhubung dengan UMKM, memang di ultra mikro yang rata-rata kalau mereka pinjam uang itu di bawah 10 juta, ini yang paling terdampak. Ada yang menyebut angkanya bisa sampai 60%. Ini saya kira masuk akal. Nah, justru karena itu maka selain pembiayaan, mereka ini saat ini justru butuh dimasukkan dalam program bantuan sosial. Karena mereka sudah tidak bisa usaha, kalau diberikan pembiayaan murah pun pasti akan dipakai untuk makan. Dan ini akan membelit mereka di kemudian hari, mereka akan punya utang. Gitu. Karena itu memang Pak Presiden sudah tepat mengarahkan supaya mereka yang sudah tidak bisa usaha, ini didorong menjadi kelompok miskin baru dan dimasukkan dalam program bantuan sosial yang diperluas. Nah, pada tahun 98 membuktikan bahwa UMKM bisa menjadi penopang ekonomi nasional yang saat itu banyak korporasi besar yang jatuh, yang kolab. Nah, UMKM yang bisa menyelamatkan, bahkan ekspor UMKM saat itu meningkat 350% yang sekarang kita lupakan. Nah, saat ini keadaan dunia sama, mengalami kelesuan. 98 waktu itu Indonesia aja, di luar masih baik. Sehingga kita bisa memanfaatkan nilai kurs yang berbeda ya, dolar begitu tinggi waktu itu. Nah, hari ini UMKM juga menjadi penyelamat bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor formal ya, untuk ya pasti masuk ke UMKM, pasti membuka warung dan lapak atau menjadi kuli panggul di pasar, itu sekarang sudah nyata. Dan angka penjual baru, akun baru di market online juga sekarang meningkat. Nah, jadi sekali lagi memang UMKM akan selalu menjadi bumper ya dari perekonomian nasional. Pak Presiden meminta agar program mitigasi dampak pandemi COVID-19 ini diprioritaskan untuk UMKM. Dan saya kira sudah diputuskan ada 5 program besar untuk UMKM. Salah satunya yang pertama adalah relaksasi pembiayaan ya, berupa penundaan cicilan dan bunganya dibayar oleh pemerintah. Lalu juga ada yang kedua, pembiayaan baru yang lebih mudah, termasuk kepada mereka yang selama ini belum terhubung terhadap lembaga keuangan atau perbankan. Nah, yang ketiga, subsidi untuk pajak ya, jadi pajaknya dinolkan untuk UMKM yang pendapatannya 400 juta kira-kira per bulan. Lalu yang ketiga, nah UMKM yang di sektor
mikro dan ultramikro yang sudah tidak bisa lagi berusaha, kalaupun diberikan pembiayaan juga akan macet begitu dan menyulitkan mereka di kemudian hari. Pak Presiden mendorong ini dibansoskan sebagai kelompok miskin baru. Ya, jadi ini program bansos diperluas. Nah, yang kelima, ini pemerintah BUMN diharapkan menjadi penyangga produk UMKM. Jadi banyak sekarang misalnya peternak ayam, petani sayur, nelayan yang produknya tidak bisa diserap karena permintaan turun atau karena memang rantai perdagangan kita belum bagus. Nah, ini diharapkan diserap dulu oleh BUMN pangan dan nanti didistribusikan ke dalam program pengadaan sembako murah. Ya, jadi saya kira ini sudah cukup bagus. Nah, memang pelaksanaannya ini kita perlukan monitoring, ya pengawasan oleh masyarakat juga, terutama daerah-daerah juga. 5 program ini akan efektif mulai Mei sampai bulan September. Di awal-awal memang sudah mulai disampaikan ke publik, ya, tapi memang implementasinya, prosedurnya belum terlalu jelas. Kalau sekarang saya kira program relaksasi pembiayaan itu kan dalam bentuk misalnya penundaan cicilan selama 6 bulan, lalu pemerintah mensubsidi bunga cicilannya. Dan ini saya kira implementasinya tidak sulit karena pihak bank kan tidak akan menarik, tidak akan minta cicilan ya selama 6 bulan, lalu tidak akan menarik bunga cicilannya karena sudah pasti ditransfer dari pemerintah. Nah, begitu juga misalnya soal kebijakan penghapusan pajak untuk UMKM yang penghasilannya 400 juta sebulan. Itu kan otomatis kan nanti Kementerian Keuangan tidak akan menarik pajak dari mereka. Yang juga kita harapkan dalam hal ini juga pemerintah daerah sejalan dengan kita. Nah, seperti itu saya kira. Saya optimis lah. Pelaku UMKM ini sangat dinamis, sangat kreatif, dan dari waktu ke waktu juga mereka punya daya survival yang luar biasa. Nah, saat ini juga saya kira sudah banyak pelaku UMKM dan koperasi yang mulai banting setir, ya. Misalnya konveksi, tukang pembuat bendera, sekarang banting setir membuat masker kain. Dan permintaan masker kain kan sekarang untuk sangat tinggi, ya, karena di banyak negara penggunaan masker kain untuk orang sehat terbukti bisa mengurangi penyebaran virus corona. Ada juga yang banting setir yang tadinya jualan di offline sekarang jualan di online, ya. Yang tadinya warung yang didatengin konsumen sekarang warung yang bisa dipesan lewat telepon misalnya. Lalu juga ada usaha makanan minuman praktis yang siap diolah di rumah, baik beku maupun juga misalnya makanan yang diawetkan, dikalengkan. Itu saya kira sudah berjalan, ya. Ada rendang yang sekarang bisa tinggal diangetkan, ya, banyak lainnya. Jadi saya kira selain ada UMKM yang memang sudah tidak bisa usaha karena permintaan turun, karena sifat usahanya sangat dipengaruhi oleh faktor fisikal kontak gitu. Tapi ada UMKM yang justru mendapatkan peluang usaha. Nah, disinilah perlu memang kami Kementerian Koperasi bersama daerah terus melakukan upaya pendampingan bagaimana mereka bisa melakukan perubahan orientasi bisnis begitu, ya, untuk menangkap peluang-peluang baru.